Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dan juga hasil presentasi kami mengenai kelembagaan pertanian. Akan tetapi sebelum kami menyampaikan hasil dari diskusi kami, terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan nomor NIM 24102410 dan tetap saya Yanti dengan NIM 2410241054, Fadila Fitriasti dengan NIM 2410242021, Irna Dari Siregar dengan NIM 2410242008, Singa Bunga Sandra dengan NIM 2410241013, Lazana Yana Sution dengan NIM 2410242035. dan saya Habib Rizik dengan NIM 2410 dan 4027. Selamat menyaksikan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemitraan lembaga pertanian. Sebelumnya saya hormati dosen pengampu PIP atau pengantar ilmu pertanian Bu Dian, dan juga rekan-rekan saya yang telah menyempatkan dirinya untuk melihat video pemaparan materi dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kemitraan lembaga pertanian. Pertanyaan paling mendasar yang pertama kali muncul ketika kita mendengar kemitraan ialah, apa itu kemitraan? Nah, kemitraan ini ialah bentuk kerjasama, bentuk kolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bisa lebih dari satu dan juga bisa di luar dari struktur atau kelembagaan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan lembaga pertanian ialah bentuk kerjasama, bentuk kolaborasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam sektor pertanian. Nah, lembaga pertanian ialah lembaga atau organisasi atau sekumpulan orang-orang yang memiliki struktur dan tujuan yang sama. Dalam konsep kerjasama dan kemitraan, lembaga pertanian biasanya bekerja dan juga bermitra dengan berbagai pihak lain dalam mencapai dan memenuhi tujuan bersama. Baik, pada slide selanjutnya yaitu salah satu dari fungsi lembaga pertanian yaitu untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat. Lembaga pertanian itu biasanya bermitra dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah, petani itu sendiri, organisasi non-pemerintah, dan juga lembaga penelitian. Pada pemaparan materi saya kali ini, saya mengambil satu contoh berita yang sedang update, yaitu mengenai Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang dimana isi dari berita tersebut ialah Pak Presiden Prabowo Subianto ajak pelaku usaha perkuat sektor pertanian. Nah, kita lihat dari cuplikan berita tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengajak para pelaku usaha Indonesia Brasil untuk bersama-sama memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kuat bagi pembangunan negara. Ini merupakan salah satu misi dari Presiden kita saat ini, yaitu Pak Presiden Prabowo, di mana memperkuat nilai mata uang rupiah, supaya nilai mata uang rupiah itu nilai konversinya tidak terlalu jauh dari dolar. Nah, dalam memenuhi atau dalam mewujudkan misi dari Pak Prabowo tersebut, Pak Prabowo memanfaatkan sektor pertanian untuk memperkuat nilai rupiah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memperkuat ekspor impor hasil atau produk-produk pertanian yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo mengajak para petani Indonesia untuk memperkuat lagi kegiatan atau sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu lembaga pertanian sangat memiliki peran yang penting dan juga peran yang besar dalam menunjang keberhasilan misi presiden kita saat ini, yang dimana kita ketahui bahwa selain sebagai organisasi yang bergerak di bidang keformalan pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga pertanian juga memiliki fungsi dan
manfaat yang begitu besar disebutkan tadi di slide pertama, yaitu lembaga pemerintah bermanfaat atau memiliki fungsi untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat petani. Selain memfasilitasi dan juga membantu, lembaga pemerintah juga memberikan penyuluhan atau berupa pengajaran mengenai bagaimana cara bertani yang baik, sehingga sektor pertanian dan petani di Indonesia itu menjadi sejahtera dan juga kuat. Melalui hal tersebutlah, lembaga pertanian harus berkolaborasi, harus berkontribusi, harus bermitra dengan pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi dari presiden kita tersebut. Oke, baik, selanjutnya lembaga pertanian bermitra dengan berbagai pihak. Oke, salah satunya yaitu pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Nah, contoh atau bentuk dari kegiatannya tersebut ada kemitraan bisnis, ada kolaborasi antara petani dan lembaga penelitian, ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan IFAD dan sektor swasta, dan juga kerjasama antara lembaga dengan Badan Informasi Geospasial. Baik, pada slide yang terakhir ini ada salah satu contoh atau bentuk dari kontribusi lembaga pertanian terhadap sektor pertanian di Indonesia, yang dimana pada slide dapat kita baca bahwa wujud ketahanan pangan nasional, Lapas Banjar bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjar membuka lahan pertanian dan tanam perdana benih jagung. Pada cuplikan berita dikatakan bahwa dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Banjar menggandeng pemerintah Kota Banjar untuk membuka lahan pertanian. Pembangunan lembaga pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan untuk mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung. Salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa A. Proses pertanian memerlukan sumber daya manusia yang tangguh, yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya. B. Pembangunan kelembagaan. Petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi. C. Kegiatan pertanian mencakup 3 rangkaian, yaitu penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga. D. Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal. Dan E. Kompleksitas pertanian yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai kondisi yang optimal. Kelembagaan adalah keseluruhan pola ideal organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan, serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu A. Tugas dalam organisasi untuk mediasi masyarakat dan negara. B. Tugas sumber daya mencakup mobilisasi sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, material, informasi, dan pengelolaan dalam pencapaian tujuan masyarakat. C. Tugas pelayanan mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal. Dan D. Tugas antar organisasi memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar.
Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian sehingga lembaga mempunyai fungsi. Kelembagaan merupakan konsep berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi dan keberagaman lembaga pertanian. Pertanian merujuk pada berbagai aspek yang terkait dengan berorganisasi, fungsi dan peran lembaga yang bergerak dalam sektor pertanian. Substansi lembaga pertanian yang pertama yaitu adalah penelitian dan pengembangan, yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan, yang ketiga adalah advokasi dan kebijakan, yang keempat adalah koperasi dan organisasi pertanian. Keberagaman lembaga pertanian. Yang pertama yaitu lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu adalah lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LIM. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan swasta. Yang keempat yaitu organisasi internasional. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kegunaan lembaga pertanian di lingkungan desa. Kegunaan lembaga pertanian lingkungan desa ini terdapat itu jenis-jenis kelembagaan pertanian yang ada di desa, peran kelembagaan pertanian di desa, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pertanian desa. Jenis-jenis kelembagaan pertanian yang ada di desa itu 1. Kelompok tani. Kelompok tani itu unit terkecil fokus pada kegiatan produksi pertanian di tingkat lokal. Kelompok tani ini berfungsi untuk pengumpulan masyarakat untuk mengolah suatu lahan. 2. Gaboktan. Gabungan beberapa kelompok tani memiliki cukupan yang lebih luas dan sering terlibat dalam pengadaan input, pemasaran hasil, dan advokasi anggota. Gaboktan ini lebih luas cakupannya, misalnya dari kelompok tani desa 1 dengan kelompok tani desa 2, seperti itu. 3. Koperasi, itu menyediakan layanan keuangan, pemasaran, dan pengadaan input bagi anggotanya. Koperasi berguna untuk penyedia modal bagi petani untuk membeli pupuk, membeli bibit untuk hasil pertaniannya. Peran kelembagaan pertanian di desa sebagai wadah partisipasi petani, memberikan ruang bagi petani untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan masalah bersama. Wadah partisipasi ini biasanya dilakukan di forum yang diadakan oleh pemerintah desa tentang cara pengelolaan tanaman yang baik dan benar. Akses sumber daya, membantu petani memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya pupuk, bibit, teknologi pertanian, kredit, dan informasi pasar. Akses sumber daya ini itu penyaluran pupuk subsidi, bibit gratis, teknologinya seperti mesin bajak sawah, teknologinya itu seperti alat traktor yang disumbangkan oleh pemerintah untuk pertanian yang ada di desa supaya lebih mudah dalam proses pembukaan lahan, dan alat pemanenan yang bisa pemanenan lebih cepat. Peningkatan produktivitas, mendorong petani untuk mengadopsi teknologi pertanian modern, meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi dalam pengolahan lahan. Dalam pertanian modern sudah melakukan penjualan hasil-hasil pertanian secara online, meningkatkan kualitas produksi ini seperti cara teknik menjualnya dan efisiensi dalam pengolahan lahan. Pengembangan sumber daya manusia untuk pertanian desa. Pengembangan sumber daya manusia pada pertanian desa merupakan
merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, petani dapat mengadopsi teknologi baru, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan lembaga pertanian di daerah perkotaan. Sebagai gaya hidup, tren pertanian urban atau pertanian di daerah perkotaan dianggap sebagai gaya hidup yang sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar pertanian urban lebih memilih menerapkan sistem penanaman organik yang tidak hanya menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Pertanian urban dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat ditinggali dengan berbagai sistem penanaman seperti vertikultur, hidroponik, dan aquaponik yang dengan mudah diterapkan di area terbatas. Apabila pertanian urban bisa diikuti oleh masyarakat banyak sebagai kegiatan produktif untuk pemberdayaan masyarakat dan menunjang perekonomian masyarakat, hubungan sosial kemasyarakatan dapat tumbuh dengan menguatnya rasa kebersamaan dan menciptakan budaya bergotong royong di lingkungan masyarakat perkotaan. Potensi pertanian urban cukup besar untuk dikembangkan. Inovasi dan kebijakan pemerintah daerah setempat dapat menjadi dorongan perkembangan pertanian urban. Sebuah kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan antara lain terkait dengan penetapan pajak bumi dan bangunan, penetapan pajak dengan modifikasi pendataan manual dengan teknologi citra satelit dapat memotret luasan lahan, perkarangan masyarakat beserta tutupan lahan dan tutupan atapnya. Kebijakan pengurangan pajak diterapkan bagi rumah tangga yang memaksimalkan pemanfaatan lahan, bahkan rumah, dinding, dan atapnya untuk penghijauan termasuk diantaranya pertanian urban. Selain dari kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan lahan, pekarangan secara maksimal, sampai pada hibah sarana atau infrastruktur hijau bagi masyarakat penggiat pertanian urban. Manfaat lain dari urban farming adalah pertanian perkotaan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan regional, terutama saat terjadinya gangguan rantai makanan. Limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau media tanam. Pertanian perkotaan dapat meningkatkan akses ke ruang hijau di lingkungan perkotaan yang sempit. Dengan mengurangi kebutuhan transportasi makanan dari pedesaan ke perkotaan, polusi udara dapat berkurang. Petani perkotaan juga dapat menjual produk pertaniannya untuk mendapatkan penghasilan di kota. Lalu, kegiatan pertanian perkotaan dapat memperkuat rasa kebersamaan antar satu sama lain dan meningkatkan budaya bergotong royong di perkotaan. Kegiatan berkebun dan bercocok tanam dapat meningkatkan aktivitas fisik, waktu yang dihabiskan di luar ruangan, dan stimulasinya juga kognitif. Ada berbagai kelembagaan pertanian yang ada di Indonesia. Lembaga pertanian tersebut memiliki peranan yang penting agar petani Indonesia menjadi semakin maju. Saya Irna Kurniandari Siregar dengan NIM 2410242008. Di sini saya akan menjelaskan cara atau strategi yang digunakan agar mengembangkan kelembagaan pertanian. Sebelum lanjut ke materi, yuk simak video berikut ini. Kondisi pertanian di Indonesia. Emang ada apaan sih sama pertanian di Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi gini ceritanya, kamu tahu nggak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, kedelai yang jadi bahan baku tahu tempe buat sarapan kita, bawang yang jadi bumbu masakan ibu di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua. Itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana dong? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur. Tapi kok malah beli beras dan kedelai dari luar negeri sih? Apalagi dua hasil pertanian itu jadi bahan makanan pokok kita. Aku kasih gambaran lebih jauh ya, tentang betapa ironisnya masalah pertanian kita. Negara kita tuh punya 26 juta hektar lahan subur buat lahan pertanian. Selain itu, Indonesia juga punya lahan buat agrikultur, yang luasnya 68,3 juta hektar atau sekitar 33% nih, dari total wilayah daratan Indonesia. Dengan lahan subur yang seluas itu, sebetulnya tanah Indonesia itu sangat kaya potensi, soalnya cocok buat ditanemin apa aja, mulai dari padi-padian, umbi-umbian, jagung, kopi, tebu, dan juga semua jenis rempah-rempah eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Wah, miris sekali ya teman-teman. Padahal dengan berbagai privilege yang kita dapatkan, harusnya petani Indonesia sudah sejahtera itu.
Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, lembaga pertanian Indonesia itu perannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu bagaimana cara meningkatkan kelembagaan pertanian agar petani di Indonesia juga meningkat kesejahteraannya? Pertama, dengan meningkatkan kompetisi penyuluh dalam memfasilitasi petani, yaitu seperti penguasaan materi, mampu berkomunikasi dengan baik, dan adanya komitmen terhadap profesi kepenyuluhan tersebut. Cara yang kedua yaitu meningkatkan peran pihak luar. Yang pertama dengan memfasilitasi dukungan tersebut oleh kepemimpinan lokal. Yang kedua, memudahkan atau menjembatani peran pihak luar, seperti pihak swasta dan kelembagaan lainnya. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas petani. Bisa dilakukan melalui peningkatan pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal bagi petani yang mendukung bidang usaha tani atau agribisnis. Bisa juga dilakukan dengan memfasilitasi petani dalam berbagai kegiatan agribisnis atau mendorong kemampuan petani untuk berusaha dalam meningkatkan pendapatannya. Cara yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi petani dalam kelembagaan pertanian, seperti memilih anggota komunitas dengan efektif. Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor yang pertama teknologi, yang kedua sumber daya alam, dan yang ketiga sumber daya manusia dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan atau sufficient condition untuk mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tersebut dapat dikehendaki tidak akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung salah satu kelembagaan petani. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa yang pertama, proses pertanian memerlukan sumber daya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya. Dan yang kedua, pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi. Yang ketiga, kegiatan pertanian mencakup 3 rangkaian. Yang pertama, penyiapan input, yang kedua mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga. Dan yang keempat itu ada kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal. Dan yang kelima, kompleksitas pertanian yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai kondisi optimal. Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas atau local institution yang berupa organisasi keanggotaan atau membership organization atau kerjasama cooperatives, yaitu petani-tani yang tergabung dalam kelompok kerjasama. Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yang itu selain mencakup pengertian organisasi petani juga aturan main atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial yang merupakan wujud konkret dari lembaga itu. Demikian hasil presentasi kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari hasil presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.